HPP ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogram. Kebijakan berubah usai sejumlah peternak ayam merugi imbas. Harganya rata-rata dijual Rp14.500 Usai pembaharuan HPP ayam hidup, harga ayam di sejumlah pasaran mengalami perubahan. Di Pasar Johar Baru terpantau harga ayam negeri mengalami penyesuaian hingga Rp4.000. Sebelumnya ayam berukuran kecil dibanderol Rp28.000, ayam sedang Rp35.000 per ekor, sementara ayam berukuran besar dibanderol Rp40 hingga Rp50.000 per ekor. Namun beragam ukuran ayam tersebut mulai naik secara bertahap. Tetap harga lama karena takutnya orang-orangnya pada kaget. Soalnya kan baru semalam aja naiknya. 28. Untuk yang sedang? Yang sedang 35, agak gedean dikit 40.000, 50.000, terus 65. Dia patul ke atas. Selama ini gimana nih Bu dengan makin mahalnya ayam? Aduh, kita pusing belanja juga ya kan. Kayak sekarang juga cari uang juga sulit kan. Bagaimana caranya gitulah. Ya karena kita terpaksa perlu makan, ya kita terpaksa beli gitu loh. Sebelumnya para peternak ayam hidup menjerit karena harga ayam anjlok, rata-rata hingga Rp14.500. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan HPP sebesar Rp18.000 per kilogram pada 19 Juni 2025. Dari Jakarta, Syahriza Janski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkat drastis di Sidoarjo, Jawa Timur membuat permintaan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK bagi pencari kerja ikut melonjak. Aparat kepolisian pun berinovasi dengan layanan SKCK online dan keliling untuk memenuhi tingginya permohonan. Peningkatan drastis jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di Sidoarjo, Jawa Timur memicu lonjakan permohonan surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Antrean panjang pencari kerja kini terlihat di Polsek dan Polresta Sidoarjo setiap harinya. Menanggapi hal ini, Polresta Sidoarjo mengoptimalkan layanan SKCK online dan meluncurkan SKCK keliling online. Inovasi ini memungkinkan warga mendapat SKCK dengan mudah, bahkan di lokasi keramaian seperti alun-alun tanpa perlu datang ke kantor polisi. Pelayanannya cukup mudah, jadi nggak perlu repot-repot jauh-jauh ke Polresta buat ngurus SKCK. Ini adanya hari Minggu di alun-alun Sidoarjo. Inovasi ini kemudian mendapat apresiasi, salah satunya penghargaan bagi pelayanan publik berkelanjutan terbaik tingkat nasional. Penghargaan yang diberikan ini dari Bapak Pemda RB dan Bapak Kapolri tentunya menjadi semangat dan motivasi dari para anggota Polresta Sidoarjo, khususnya yang bertugas di unit-unit layanan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kemampuan dan tentunya juga terus memberikan inovasi-inovasi dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Meski mendapat apresiasi, saran dan kritik terkait layanan publik untuk kebaikan ke depan akan tetap dibuka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersinergi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam mendukung percepatan realisasi program strategis nasional atau PSN. Keterlibatan aktif DPRD sebagai kunci dalam program prioritas seperti makan bergizi gratis hingga layanan kesehatan. Tito juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2025 sebesar 4,87% yang belum merata dan sangat dipengaruhi kontribusi seluruh daerah. Hal itu disampaikan Mendagri usai melantik pengurus baru Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADCASI masa bakti 2025-2030 di Jakarta. Pertemuan
pertumbuhan ekonomi sekarang di angka 4,87%, rilis terakhir dari BPS. Ya. Nah, kita melihat bahwa selain kerja pemerintah pusat, di daerah ada 2 provinsi yang itu minus. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai target 8%, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia menyatakan dukungannya. Saat ini pertumbuhan ekonomi baru berada di kisaran 4%. Bahwa banyak daerah yang realisasi belanjanya masih rendah, sehingga ini harus dipercepat dengan peningkatan SDM yang baik, dengan teknologi yang baik, dengan regulasi yang baik, sehingga realisasi anggaran daerah bisa tinggi. Karena realisasi anggaran daerah yang tinggi itu juga akan meningkatkan perekonomian daerah. Adkasi akan mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah melalui sinergi dengan DPRD. Strategi ini meliputi investasi serta memperbanyak aktivitas perdagangan dan industri di daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, bisa menjadi petani itu menyenangkan. Hal inilah yang dirasakan para milenial di Mojokerto, Jawa Timur. Selain menjadi profesi yang menjanjikan, para petani milenial ini juga mendukung ketahanan pangan nasional. Kita simak program Kabinet Merah Putih bersama rekan Wiki Adrian berikut ini. Ini berarti kan petani milenial ya? Betul. Petani milenial, dibilangnya katanya jadi seorang petani itu susah kayaknya. Bener nggak? Ya, kalau susah itu karena kita belum praktek, Pak. Kalau sudah praktek ya kita bagus, malah enak jadi petani. Nikmati, seru, asik kalau di lapangan, Pak. Berarti sekarang udah jadi orang kaya? Ya, mau merintis kan, Pak. Okay. Iya dong. Gini deh, biar ada bayangannya sebetulnya bisa jadi sejahtera atau tidak dengan profesi petani gitu. Dari Mbak dulu gimana? Sejauh ini gimana? Pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Kalau kita ngejalinnya benar, terus ada niat, benar-benar serius terjun ke lapangan, pasti bisa. Caranya gimana? Ya, ini untuk bisa menjadi sejahtera dari profesi petani milenial. Sejahtera ini kita harus tekun, Pak. Terutama itu tekun, kita tahu tanaman ini kena hama, apa kena gimana, itu kita harus menyesuaikan gitu. Jadi kita biar hasilnya panen ini melimpah dan dengan harga yang bagus itu kita bisa sejahtera, Pak. Sejauh ini tantangannya menjadi petani milenial apa sih? Lebih di itu sih, Pak, pupuk. Kita lagi pikir-pikir buat gimana sih caranya biar nggak pakai pupuk kimia. Oke. Gitu kan. Jadi menggunakan pupuk organik, lebih ke situ. Tapi belum tahu arahnya kemana ini. Oke, tapi yang sejauh ini disupport oleh pemerintah ataupun mungkin BUMN terkait sejauh ini gimana tuh? Memudahkan nggak teman-teman untuk bisa menjadi petani milenial yang sejahtera nantinya? Pasti mudah, sekali. Pak. Pasti mudah. Kalau kita tercukupi dengan pupuk atau apa, kita mudah untuk mencari akses itu, pasti kita sejahtera. Oke. Ya, terutama kan juga mudah. Oke. Gitu, ya. Mudah, Pak, dalam pembagian pupuknya merata ke petani. Terus ada bantuan benih-benih, bibit-bibit, ya itu sangat memudahkan. Kan kita bisa mencoba hal-hal baru, ini belum ditanam, dicoba ditanam hasilnya gimana, kan kita tahu.